Shalom semuanya, kami dari grup yang membahas tentang kardiovaskular. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan video presentasi grup kami. Pertama ada definisi, etiologi, dan klasifikasi. Definisi kardiovaskular merupakan suatu keadaan di mana sistem pembuluh darah pada jantung mengalami penyempitan. Etiologi, faktor-faktor yang menyebabkan ialah merokok, gaya hidup yang mengkonsumsi fast food, kurangnya aktivitas fisik, obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, riwayat keluarga. Klasifikasi penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung atau payah jantung, hipertensi, dan stroke. Slide selanjutnya ada manifestasi klinis, merupakan tanda yang akan dijadikan acuan ke diagnosanya, yaitu ada nyeri dada, rasa tidak nyaman di diafresis, hipotensi, dyspnea eksersional, palpitasi, pusing dan sinkop, demam, emboli perifer, claudication yang terputus-putus, dan plebitis. Tes diagnostik dalam kardiologi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi jantung yang berhubungan dengan fungsi jantung yang sehat dengan yang tidak sehat. Tes diagnostik dibagi dua, yaitu tes darah dan elektrokardiografi atau EKG. Selanjutnya ada prognosis, merupakan dampak dari pengabaian tanda dan gejala yang telah diketahui. Dampaknya sebagai berikut: kerusakan fungsi ventrikel kiri, kegagalan pompa, serta kematian mendadak karena aritmia, kematian akibat serangan jantung yang mendadak, gagal ventrikel kiri, angina, terjadi sinkop pada waktu beraktivitas akibat aritmia, gagal ventrikel progresif mengganggu pengosongan ventrikel, curah jantung menurun, dan volume ventrikel bertambah akibatnya ventrikel mengalami dilatasi dan kadang-kadang disertai regurgitasi fungsional katup mitral. Masalah keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Pertama, ansietas, ancaman terhadap perubahan status kesehatan saat ini. Kedua, nyeri akut, agen cedera biologis. Ketiga, intoleransi aktivitas, kelemahan dan ketidakseimbangan antara suplai oksigen dengan kebutuhan oksigen. Keempat, resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung, perubahan frekuensi atau irama jantung dan konduksi elektrikal. Kelima, ketidakseimbangan nutrisi yang lebih dari kebutuhan tubuh, masukan berlebihan. Keenam, ada kurang pengetahuan, kurang informasi tentang penyakit jantung. Rencana keperawatan pada masalah keperawatan nyeri akut, agen cedera biologis. Pertama, NOC, kepuasan klien, yaitu manajemen nyeri, mengontrol nyeri, dan setelah dilakukannya tindakan keperawatan 1x30 menit, diharapkan nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil kontrol nyeri, yaitu mengenali tanda dan gejala nyeri, strategi mengontrol nyeri, pembatasan dalam beraktivitas, menemukan dan melakukan teknik relaksasi yang efektif, dan melaporkan nyeri yang terkontrol. Kedua, ada NIC, manajemen nyeri. Pertama, melakukan kajian nyeri komprehensif, mengobservasi adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan, mengendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan, mengajarkan penggunaan teknik non-farmakologis, menganjurkan pasien untuk istirahat atau tidur yang memenuhi syarat untuk membantu penurunan nyeri, kolaborasi dengan pemberian analgesik untuk menurunkan nyeri, menginformasikan kepada anggota keluarga mengenai strategi non-farmakologi yang sedang digunakan untuk mendorong keluarga dapat terlibat dalam perawatan pasien. Masalah keperawatan yang kedua yaitu intoleransi aktivitas, kelemahan dan ketidakseimbangan antara suplai oksigen dengan kebutuhan oksigen. Pertama, NOC, berpusat pada aktivitas kembali normal dan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan terjadi peningkatan toleransi aktivitas. Kriteria hasil seperti berikut: berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan, tekanan darah, nadi dan respirasi, mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kedua, NIC, yaitu bantu pasien mengidentifikasi aktivitas yang mampu dilakukan, bantu pasien untuk membuat jadwal latihan di waktu luang, lalu memonitor respon fisik, emosi, sosial, dan inspirasi. Masalah keperawatan yang ketiga yaitu penurunan curah jantung, perubahan frekuensi atau irama jantung, dan konduksi elektrikal. Pertama, NOC, berpusat pada ketidakefektifan pompa jantung dan setelah dilakukannya tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan tidak ada penurunan curah jantung. Dengan kriteria hasil sebagai berikut: tekanan darah sistol, tekanan darah diastol, keseimbangan antara intake dan output dalam 24 jam, suara jantung abnormal, angina, edema perifer, saturasi oksigen, kapilari refill, dan suara nafas tambahan. Kedua, NIC, perawatan jantung dan manajemen shock, menginstruksikan pasien tentang pentingnya untuk sesegera mungkin melaporkan bila merasakan nyeri, mengevaluasi eposi saat nyeri dada,
memonitor EKG, apa terdapat perubahan segmen ST atau sebagaimana mestinya, melakukan penilaian komprehensif pada sirkulasi perifer, memonitor tanda-tanda vital secara rutin, melakukan auskultasi suara nafas terhadap bunyi krekos atau suara tambahan lainnya, memberikan oksigen sesuai kebutuhan, dan memonitor disritmia jantung termasuk gangguan ritme dan konduksi jantung. Mencatat tanda dan gejala penurunan curah jantung, memonitor status pernapasan terkait dengan gejala gagal jantung, memonitor keseimbangan cairan, memonitor nilai laboratorium yang tepat, mengevaluasi perubahan pada tekanan darah, menyusun waktu latihan dan istirahat untuk mencegah kelelahan, memonitor sesak nafas, kelelahan, takipnea dan ortopnea, dan peningkatan perfusi jaringan yang adekuat. Hal keperawatan yang keempat yaitu ketidakseimbangan nutrisi yang lebih dari kebutuhan tubuh atau masukan berlebihan. Selama ada NOC, berpusat pada masalah nutrisi teratasi dan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kebutuhan nutrisi pasien dapat terpenuhi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Pasien mengatakan nafsu makan baik, tidak terjadi penurunan berat badan atau BB dipertahankan, lalu ada porsi makan dihabiskan. Kedua, NIC yaitu berpusat pada manajemen berat badan, ada kaji intake makan pasien per hari, identifikasi makanan yang disukai atau dikehendaki agar dapat disesuaikan dengan program pembatasan diet pasien, anjurkan untuk makan sedikit tapi sering sesuai dengan program diet, penjelasan tentang diet hipertensi, beri HE tentang pentingnya nutrisi bagi tubuh, kolaborasi pemberian vitamin sesuai indikasi. Masalah keperawatan yang kelima yaitu ansietas, ancaman terhadap perubahan status kesehatan saat ini. Pertama ada NOC, berpusat pada tingkat kecemasan atau sosial, dan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pasien tidak mengalami cemas dengan kriteria hasil sebagai berikut. Perasaan takut yang disampaikan secara lisan, perasaan cemas yang disampaikan secara lisan, peningkatan tekanan darah, peningkatan frekuensi nadi, peningkatan frekuensi pernafasan, perasaan gelisah, otot tegang, pusing, dan gangguan tidur. Kedua ada NIC, berpusat pada teknik menenangkan, mengurangi kecemasan, meningkatkan keamanan, dan memonitor tanda-tanda vital. Yaitu ada mengkaji tanda verbal dan non-verbal dari kecemasan, menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, mempertahankan sikap tenang, mempertahankan kontak mata dengan pasien, yakinkan keselamatan dan kenyamanan pasien, duduk dan bicara dengan klien, menginstruksikan klien menggunakan metode untuk mengurangi kecemasan, memberikan informasi terkait diagnosis, perawatan, dan prognosis, berada di sisi klien, dorong keluarga untuk mendampingi klien dengan cara yang benar, memberi usapan punggung atau leher pasien dengan cara yang tepat, dan monitor TTV. Masalah keperawatan yang keenam, kurang pengetahuan, kurang informasi tentang gangguan sistem kardiovaskuler. Pertama, NOC, berpusat pada pengetahuan manajemen gangguan sistem kardiovaskuler, dan setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 30 menit, diharapkan pasien dan keluarga dapat mengerti tentang gangguan sistem kardiovaskuler dengan kriteria hasil sebagai berikut: tanda dan gejala awal penyakit, tanda dan gejala memburukkan penyakit, strategi untuk mengurangi faktor risiko, manfaat mendampingkan diet rendah kolesterol dan rendah lemak, manfaat istirahat yang cukup, dan manfaat olahraga teratur. Kedua ada NOC, pengajaran tentang proses penyakit dan manajemen risiko jantung. Pertama ada mengkaji tingkat pengetahuan pasien, screening pasien tentang kebiasaan beresiko yang berhubungan dengan kejadian yang tidak diharapkan pada jantung, menjelaskan patofisiologi penyakit dan bagaimana hubungannya dengan anatomi dan fisiologi, kenali kondisi pasien, menjelaskan tanda dan gejala umum, mengedukasi pasien mengenai tindakan untuk mengontrol atau meminimalisir gejala sesuai dengan kebutuhan, mengedukasi pasien mengenai tanda dan gejala yang harus dilaporkan kepada petugas kesehatan, menginstruksikan pasien untuk melakukan olahraga. Anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat, nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dari dan menuju sel tubuh manusia. 1. Jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi utama jantung adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Struktur jantung. Jantung terletak di rongga toraks, sekitar garis tengah antara sternum dan vertebra. Bagian depan dibatasi oleh sternum dan costae 3, 4, dan 5. Pada usia dewasa, rata-rata panjang jantung berkisar 12 cm dan lebar 9 cm dengan berat 300-400 gram. Struktur jantung terbagi 4 bagian. 1. Atrium dextra. Dinding atrium dextra berukuran tipis, rata-rata 2 mm.
terletak agak ke depan dibandingkan ventricle dextra dan atrium sinistra. Bagian kedua itu ada atrium sinistra. Atrium kiri menerima darah yang sudah dioksigenasi dari 4 vena pulmonalis yang bermuara pada dinding posterior superior atau posterior lateral, masing-masing sepasang vena dextra dan sinistra. Bagian jantung yang ketiga ada ventricle dextra, terletak di ruang paling depan di dalam rongga toraks, tepat di bawah manubrium sterni. Sebagian besar ventricle kanan berada di kanan depan ventricle sinistra dan di medial atrium sinistra. Ventricle dextra berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan, tebal dindingnya 4-5 mm. Bagian keempat ada ventricle sinistra berbentuk lonjong seperti telur, di mana pada bagian ujungnya mengarah ke anterior inferior, kiri menjadi apex cordis. Selanjutnya ada katup jantung, di mana berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Katup jantung dibagi dalam 2 jenis, satu katup atrioventrikuler, terletak antara atrium dan ventrikel, sehingga disebut katup atrioventrikuler. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai 3 buah katup, disebut katup tricuspid. Yang kedua ada katup semilunar. Katup semilunar memisahkan ventrikel dengan arteri yang berhubungan. Adanya katup semilunar ini memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistole ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastole ventrikel. Struktur jantung selanjutnya ada dinding jantung, yaitu terdiri dari 3 lapisan berbeda. Pertama, perikardium atau epikardium, merupakan membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung. Kedua, ada miokardium, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung, membentuk sebagian besar dinding jantung. Lalu yang ketiga ada endokardium, yaitu lapisan tipis endotelium, suatu jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam seluruh sistem sirkulasi. Selanjutnya ada anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler pada darah. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah terdiri atas plasma darah 55% dan sel-sel darah 45% yang terdiri atas sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, keping-keping darah trombosit. Selanjutnya ada temuan hasil normal dan abnormal. Pertama ada bunyi normal jantung, S1 dan S2, terutama dihasilkan oleh penutup katup jantung. Kedua ada bunyi jantung tambahan atau abnormal, terbagi atas bunyi ekstrakardial. Bunyi ini dapat ditemukan pada perikarditis. Selanjutnya ada bising jantung atau kardiak murmur. Bunyi desiran yang terdengar memanjang yang timbul akibat vibrasi aliran darah turbulen yang abnormal. Intensitas bunyi murmur didasarkan pada tingkat kerasnya suara. Dibedakan menjadi tingkat 1, murmur yang samar dapat terdengar dalam kondisi optimal, ruang tenang, pasien rileks, dan dokter. Tingkat kedua lemah, tapi dengan mudah terdengar murmur. Tingkat ketiga murmur yang menonjol, bunyi bising agak keras. Tingkat keempat murmur keras dengan getaran palpasi. Tingkat yang kelima, murmur terdengar dengan bagian dari diafragma dari dinding dada. Bunyi bising sangat keras. Tingkat keenam, murmur terdengar dengan stetoskop menahan dinding dada. Bunyi bising paling keras, dan yang terakhir ada bunyi galop. Bunyi ini dapat terjadi pada awal diastolik, selama fase pengisian cepat siklus jantung, atau pada akhir kontraksi atrium. Pemeriksaan fisik jantung. Pertama ada inspeksi jantung. Pada pemeriksaan inspeksi jantung, hal yang perlu diperhatikan oleh klinisi adalah bagaimana ictus cordis pasien. Pada jantung normal, ictus cordis hanya merupakan tonjolan kecil. Namun ketika ukuran jantung yang dimaksud membesar, maka ictus cordis akan meluas. Yang kedua ada palpasi jantung. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan palpasi jantung antara lain, perhatikan lokasi ictus cordisnya terlebih dahulu. Ictus cordis dapat tidak terlihat tetapi dapat diraba. Klinisi perlu menentukan tempat terluar dan terendah dari hasil palpasi daerah ictus cordis. Perhatikan adanya fremismen atau getar lembut dan perhatikan apakah getaran lembut itu terjadi saat sistol atau diastol. Jika fremismen ada, hal ini dapat menandakan terdapat cacat katup pada jantung pasien. Dengan terabanya fremismen, maka dapat diprediksi pada pemeriksaan auskultasi akan terdengar bising jantung. Selanjutnya ada perkusi. Pemeriksaan perkusi ini bertujuan untuk menentukan batas-batas jantung dan sekaligus untuk menentukan batas paru, hati, atau lever. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan perkusi jantung antara lain, menentukan batas kiri jantung. Batas kiri jantung ditentukan dengan cara memperkusi atau mengetok lebih keras karena daerah ini ditutupi oleh jaringan paru yang dimulai dari arah lateral ke medial. Perubahan bunyi sonor dari paru ke redup ditetapkan sebagai batas jantung kiri tempat ictus cordis berada. Normalnya terletak pada perpotongan antara ICS 5 dengan linea medioclavicularis. Pemeriksaan yang terakhir ada auskultasi.
Pemeriksaan auskultasi jantung menggunakan stetoskop sebaiknya dilakukan di sebelah kanan pasien. Ada 2 corong pada stetoskop yang digunakan pada pemeriksaan auskultasi jantung. Corong berbentuk kerucut atau diafragma sangat baik digunakan untuk mendengarkan suara bernada berfrekuensi tinggi, sedangkan corong yang berbentuk lingkaran atau bel sangat baik untuk mendengarkan suara jantung yang berfrekuensi suara rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.